Cabut, tidak jadi, anulir atau perang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Alfian Tanjung memprovokasi dan menghasut warga Jawa Barat untuk menolak penggantian nama dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Nah, untuk lebih lengkapnya kita saksikan bagaimana pernyataan Alfian Tanjung tersebut pada video berikut ini. Tolak, ya. Tolaklah, mari pertegas, mari berikan ultimatum, jangan pernah mendukung pemimpin yang berani terang-terang membentur dirinya dengan prinsip-prinsip tauhid. Semua orang tahu bagaimana iman, bagaimana Islam, bagaimana ihsan merupakan trilogi yang menjadi kajian mendalam di seluruh pesantren dan kajian-kajian pendidikan Islam. Pertama itu. Yang kedua, ini persoalan akidah. Bahwa ternyata sudah sok banget lo ya, mentang-mentang kuasa, jadi lo membenturkan apa yang ada dalam keyakinan transcendence. Saya katakan dengan tegas, cabut, tidak jadi, anulir atau perang terhadap orang yang seperti ini. Lebih keras lagi nih Alfian Tanjung ini. Cabut, ganti, anulir, atau nyatakan perang. Dan yang kata-katanya tadi itu adalah jangan pernah dukung dan pilih pemimpin yang seperti ini. Masya Allah. Padahal sudah dijelaskan ya sama KDM bahwa memang itu pergantian nama karena yang kemarin itu tersandung kasus korupsi, akhirnya diganti namanya dengan Welas Asih, karena percuma juga dinamain Al-Ihsan tapi di dalamnya malah tersandung kasus korupsi, memalukan, akhirnya digantilah karena juga berganti hak pemilik gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Tanjung, Alfian Tanjung, gimana Anda doktor ini? Dokter kok pemikirannya tidak dilakukan secara ilmiah? Lakukanlah penelitian terlebih dahulu. Di sisi apa penggantian nama itu. Lihat kenapa Kang Deddy Mulyadi kemudian harus mengganti nama, apa maksudnya. Maka tabayun dulu, tanyakan secara langsung kalau bisa, kemudian teliti baru mengeluarkan statement di dalamnya. Jangan kemudian menghujat, bahkan bukan hanya menghujat, bahkan ini sudah sampai ranah provokasi, bahkan sudah adu domba, sudah menghasut kepada warga Jawa Barat. Yang intinya adalah, yang pertama yang kita bisa pahami bahwa tolak kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua adalah bahwa Kang Deddy Mulyadi ini sudah melanggar akidah dengan mengganti nama-nama menjadi nama-nama yang berbaukan Sunda. Nah, ini kan pernyataan-pernyataan kebodohan yang sangat-sangat bodoh bagi seorang yang sudah doktor. Oleh karenanya, kepada saudara Alfian Tanjung, belajarlah dari pengalaman, belajarlah dari agama yang benar. Walaupun Anda doktor, tapi Anda juga harus tetap membuka diri untuk mau belajar. Ya, tabayun dululah. Ya, minta kejelasan. Nah, kalau kita lihat bagaimana sesungguhnya maksud daripada Kang Deddy Mulyadi itu mengganti nama dari Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Welas Asih, tentu ini adalah ada kronologisnya, ada asbabul wurudnya, sudah dijelaskan ada penyebabnya. Nah, seharusnya kan Bapak Alfian Tanjung ini dilihat dong, apa sih yang menjadi penyebabnya. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya apa sih daripada maksud dari Kang Deddy Mulyadi kemudian mengganti nama Al-Ihsan. Al-Ihsan itu kan ada memori panjang, Bun. Nggak usah disebutin lah memori panjangnya, sehingga memori itu kita mencoba dibangun dengan brand baru. Pak, udah dibicarakan dengan DPRD Jabar terkait kalau penamaan tadi nggak ada penamaan kan nama tidak berpengaruh pada anggaran. Nantinya akan ada infrastruktur baru mungkin Pak setelah nama ini. Ya, setelah ini pasti Al-Ihsan saya tingkatkan. Saya ingin sekelas Hasan Sadikin. Mungkin dalam waktu 2 tahun selesai bisa sekelas Hasan Sadikin. Kalau anggarannya juga ya Pak? Iya. Anggarannya juga dari rumah sakit berarti ya Pak terkait pergantian. Kenapa? Terkait pergantian nama ini. Nama nggak ada kaitannya. Harus pakai apa nama kan nggak ada biaya. Cuma ganti nama. Kira-kira
Dari video tadi kita jelas Ya, sudah. oke lah, intinya seperti itu ya. Pergantian nama karena yang kemarin tuh tersandung kasus dan pasti akan ditingkatkan lagi. Ya, selain berganti nama juga akan ditingkatkan karena berganti nama juga kata Kang Deddy juga nggak ada biayanya. Oke, ya intinya teman-teman mungkin sudah tahu yang video yang saya sebelumnya karena saya sudah menampilkan penjelasan dari Kang Deddy. Yang belum silakan video sebelum ini ada di situ ya. Atau langsung saja ke akun Kang Deddy Mulyadi sendiri sudah menjelaskan secara detail kenapa kok diganti nama Welas AC. Oke, kita lanjutkan. Doa yang terbaik buat bangsa ini, Kemenham jadi penjamin penangguhan penahanan 7 tersangka kasus Cidahu Sukabumi. Ini yang aneh lagi ya. Aneh bet ini ya. Udah jelas ini pengerusakan ya, tapi pengerusakan kan juga melanggar hukum. Tapi kenapa ada penjaminan dari Kemenham penangguhan penahanan dari 7 tersangka ini? Ini kenapa ini ya? Ini kan semakin rancu akhirnya ya, semakin melebar kemana-mana ini. Ini yang nggak ikut-ikut nanti malah tersangkut semua, padahal yang lain nggak ikut-ikut, hanya sekelompok orang di sana yang ngerusuh ya, yang membuat ricuh, membongkar atau merusak fasilitas orang lain di situ. Oke lah, kita lanjutkan. Statement dari Kementerian HAM soal mulai seperti ini. menjamin atau meminta penangguhan terhadap 7 pelaku intoleran dan pengerusakan di Sukabumi Banyak yang protes. sangat bertentangan sekali dengan statement dari Komnas HAM yang secara tegas meminta supaya pelaku dihukum. Di sini kami meminta dan memohon dengan sangat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menegur keras Menteri HAM atau jika dimungkinkan supaya diganti dengan yang lebih punya kompeten di dalam menangani kasus-kasus HAM di tanah air. Terima kasih. Statement dari Nggak tahu ini gimana ini kok bisa ada penangguhan penahanan, apalagi Kemenham menjamin lagi ya. Kira-kira di baliknya ada apa sih kan gitu. Dan mulai banyak orang yang protes-protes, ya pasti protes lah. Banyak yang protes karena mana keadilannya kan gitu. Orang yang merusak itu nggak peduli agamanya ya. Pokoknya yang merusak, yang merugikan orang lain, agama apapun ya harus diproses kan gitu teman-teman. Selidiki Menteri HAM. Menteri HAM memicu konflik yang lebih besar. Nah, yang ditakutkan kan itu. Pak Prabowo pecat Menteri HAM nih. Kementerian HAM sudah terpapar intoleran. Sudahlah, kita tidak tahu ya. Lanjut. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, anti-Islam. Memang benar-benar anti-Islam, kata orang-orang yang benci dengan Gubernur Jawa Barat. Padahal cuma gara-gara Gubernur Jawa Barat merubah nama rumah sakit menjadi bahasa daerah setempat. Terus kalau Kang Deddy kalian bilang benci Islam, berarti kalian benci budaya Indonesia, benci daerah Indonesia, benci bahasa Indonesia, bahasa budaya daerah masing-masing di Indonesia kalian benci. Sehingga ada gubernur yang mau merubah nama rumah sakit sesuai daerahnya, bahasa daerah, supaya dipahami oleh masyarakat setempat. Kalian gak terima, berarti kalian benci budaya setempat di Indonesia. Yang saya heran tuh kenapa waktu rumah sakit itu kasus ya, nama Al Ihsan itu kasus, kok nggak ada yang keluar sampai segitu banyaknya ya, para buzzer ini loh. Tapi cuma pergantian nama dari Al Ihsan menjadi Welas AC itu ribut banget ya, sibuk sekali untuk mengkritik, kayak berusaha menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Kenapa ini? Apakah ada di udang di balik bakwan? Kira-kira seperti itu ya. Betul bang, kecuali masjid tempat ibadah itu kan rumah sakit, jadi nggak ada masalah diganti, jelasin bang biar nggak gagal paham, karena memang itu kan beralih pemilik kan ya, jadi
punyanya pemerintah gitu kalau nggak salah saya dengarnya waktu Kang Deddy menjelaskan ya. Karena ya kasus tadi, tapi kan nanti pasti akan ditingkatkan lagi, lebih nyaman, lebih apalah gitu ya. Tapi orang tuh banyak yang protes nggak dilihat dulu ya alasannya kenapa gitu ya. Oke lanjut. Oh ini penjelasannya. Dari Kementerian Hak Asasi Manusia memang mendorong untuk dilakukan penangguhan penahanan kepada tersangka, dan tentu saja kita seperti kata Kapolres tadi, ada upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional dan bentuk berkeadilan. Jadi upaya mencari keadilan itu banyak upaya dan caranya. Jadi termasuk tadi yang bertanya tentang restorasi justice, dilakukan upaya mediasi, dan kami siap dari Kementerian HAM untuk memberikan jaminan agar dengan tersangka kita lakukan penangguhan, dan ini kami akan sampaikan secara resmi kepada pihak kepolisian. Tapi di antara rumah ibadah dan tempat ibadah. Jadi saya pikir kita sama-sama tahu bahaya dari mispersepsi dan miskomunikasi bagi masyarakat. Hanya persoalan kata tempat ibadah dan rumah ibadah bahkan dikatakan oleh Pak Pendeta rumah pembina rohani. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi saya pikir kita ikuti regulasi tentang yang melanggar HAM siapa, yang dilindungi siapa, kocak Kemenham. Nah ini komentar dari teman-teman ya. Kok tentara sana setuju tepuk tangan dan nggak netral ya? Nggak tahu ya. Sejak kapan hijau ini netral, posisi di pemerintahan aja diisi sama pihak itu. Ini ya nggak gitu juga sih ya. Oke lah kita lanjutkan. Udah lama kayaknya ini saya bikin VT nggak pakai ngegas. Kayaknya harus ngegas lagi ini. Apa sih yang bisa bikin saya ngegas? Coba nih kita simak. Yang terjadi adalah anak muda yang nakal, yang mungkin malam hari dia mesti cari internet gratisan di beberapa platform pelataran itu Alfamart, disuruh oleh Deddy Mulyadi untuk pulang ke rumah. Jam 9 malam akan ada jam malam buat anak-anak muda ini. Padahal dia lagi bantu orang tuanya. Dia mungkin lagi belajar dengan tetangganya untuk bikin startup yang bagus. Tapi oleh pemerintah yang nggak paham tentang apa yang disebut kuriositas itu, nggak boleh anak muda, anak sekolah itu harus jam 9 tidak boleh beredar lagi tuh. Begini Pak Gerung, ya, tidak semua anak muda yang keluar rumah itu seperti yang Pak Gerung bayangkan, seperti yang Pak Gerung maksud, yaitu seorang anak muda yang kreatif, yang produktif, mencari WiFi gratis di pelataran Alfamart untuk membantu orang tuanya. Dari contoh ini aja udah absurd. Bisa nggak kita bayangkan apa yang anak muda ini lakukan? Absurd. Kalau hanya sekedar WiFi udah banyak yang punya, Pak Gerung. Intinya gini ya, apa nggak lihat di lapangan ya? Apa jangan sekedar teori. Kalau di lapangan ya bukan di lapangan, kita bukan hanya di teori aja ya. Lihat aja berita. Banyak sekali para remaja, para anak-anak ini yang masih di bawah umur kadang itu tawuran, bawa golok, bawa senjata tajam ya. Bila bisa dilihat sendiri, yang sekali tawuran itu berapa ratus anak muda itu yang seperti itu, sampai mungkin aparat juga kewalahan ya. Karena banyaknya anak yang sering tawuran juga. Kayak gitu. Ya mungkin kalau sama orang tua oke lah, ya kan, kalau sama orang tua. Tapi kalau anak-anak ini di bawah umur lagi yang masih SMP itu keluar sendirian, ya pasti mau ngapain itu, gitu ya. Kira-kira gitulah. Panjang nih kayaknya. Nggak cuma orang kaya, nggak cuma orang berduit, WiFi udah murah. Malah ada yang digosok cuma 3.000 dapat WiFi 8 jam. Nggak perlu ke pelataran Alfamart, cukup di rumah saja. Atas nama kuriositas apalah. Sekarang itu
Wifi itu hampir setiap rumah itu punya wifi saya kira. Bahkan orang yang tercatat tidak mampu saja di daerah saya itu juga punya wifi. Per bulan ya standarnya kan 100.000. Sekarang tuh bisa di bawah 100.000 teman-teman. Kalau wifi cuma nonton YouTube itu bisa yang segitu ya. Ribet-ribet bahasanya supaya kita kelihatan bodoh dan cuman dia yang kelihatan cerdas. Padahal bisa disederhanakan bahasa itu, yaitu sifat keingintahuan anak muda. Mereka mencari wifi. Ya di rumah juga bisa, dan bisa terkontrol sifat keingintahuan itu oleh orang tuanya. Saya orang tua, punya anak. Bapak belum pernah jadi orang tua. Jadi tidak pernah merasakan bagaimana galaunya, bagaimana riskannya ya punya anak yang sudah SMA dengan rasa penasaran yang tinggi. Karena satu orang ini, anak nakal yang katanya kreatif dan produktif ini, lalu kita mengabaikan anak nakal yang lain yang suka geng motor, narkoboy, tawuran. Apakah kita tidak memikirkan masa depannya? Hah? Kita mengorbankan masa depannya demi satu orang atau beberapa orang yang nakalnya kreatif ini. Nggak bisa begitu, Pak Gerung. Yang lain itu, yang nakalnya tidak kreatif, makanya dibarakkan agar terarah. Dan anak nakal yang kreatif ini pun, kalau mesti ke barak, tidak ada ruginya, Pak Gerung. Nggak ada ruginya. Malah positif. Lebih positif. Cobalah. Jangan merasa pintar sendiri. Hidup teh berpikir, mencoba untuk memahami apa ya yang dipikirkan orang lain. Berhenti untuk egois. Nah sekarang itu pemimpinnya itu ya udah IQ-nya dangkal, mode of thought-nya itu berantakan, tapi terus-terus pamerin di Instagram, di TikTok segala macam bahwa dia bertemu dengan rakyat. Kan palsu itu. Kita nggak lihat perdebatan di talk show. Saya hadir banyak talk show. Pak Gerung selalu mengeluarkan hinaan atas nama kritikan dan kebebasan berpendapat. Oke, kebebasan berpendapat. Jadi, izinkan di sini saya juga melakukan hal yang sama seperti yang Pak Gerung lakukan. Izinkan saya mengkritik, bahkan mungkin dalam tanda kutip menghina atas nama kebebasan berpendapat. Begini ya, Pak Gerung yang otaknya selalu kotor, yang selalu dipenuhi dengan kebencian dan suudzon terhadap orang lain. Iya. Ya. Jadi dikatakan bahwa selalu memamerkan, Bapak Aing selalu memamerkan kedekatan dengan masyarakat, dan itu dikatakan palsu. Atas dasar apa Pak Gerung menghakimi kalau itu palsu? Setelah bilang ijazah Jokowi palsu, sekarang kedekatan KDM dengan masyarakat disebut palsu. Bukankah sebenarnya sikap Anda yang selama ini palsu? Di segmen berikutnya akan saya kupas. Kenapa saya berkata demikian? Bapak Gerung tidak pernah melihat Bapak Aing debat di talk show begitu. Untuk apa debat? Iya. Pemimpin yang sudah menjabat ya tugasnya kerja, bukan debat, Bapak. Emang situ suka debat ya? Ada yang debat karena apa ya? Karena nggak ada kerjaan. Orang kerjaan aja. Kalau orang yang sudah dilantik, sudah jadi pemimpin daerah, pemimpin negara, ya sibuk kerja. Untuk apa meluangkan waktu untuk debat? Apa yang dihasilkan dari debat, Pak Gerung? Mending mikirkan rakyat. Apa yang dihasilkan? Apalagi debatnya dengan Pak Gerung. Nggak ada ujungnya. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena Pak Gerung dalam debat bukan untuk mencari solusi, tapi hanya untuk membuktikan bahwa orang lain dungu dan Pak Gerung sendiri yang cerdas. Cuma ingin membuktikan itu kan? Iya. Untuk apa KDM debat? Untuk apa? Dan lagi pula yang Bapak hadiri itu forum ekonomi, ya, membicarakan perihal ekonomi. Kok nyenggol-nyenggol Gubernur Jawa Barat, tapi menjilat Bapak Prabowo sebagai presiden. Oh, saya berani bilang menjilat, ya. Ini lihat. Kita coba evaluasi sistem berpikir kita tuh, cara kita memahami apa itu keadilan sosial. Presiden Prabowo ada di dalam
arah yang benar itu. Karena itu kalau orang tanya, Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Presiden Prabowo lagi? Memangnya Prabowo ijazahnya palsu, sehingga saya mesti kritik. Lihat cerdasnya dia menjilat Prabowo dan menghina Jokowi secara langsung dalam satu kalimat. Oke lah, kita kesampingkan dulu masalah ijazah Pak Jokowi, karena mau palsu mau tidak pun sudah tidak ada manfaatnya untuk masyarakat banyak. Untuk apa gitu dibuktikan palsu atau tidaknya, toh sudah tidak menjabat. Sekarang kita fokus kepada Pak Prabowo. Ada rekamannya saat pemilu 2019 apa kalau nggak salah teh, saat oposisi Pak Prabowo kalah dari Pak Jokowi. Pak Prabowo pernah bertanya pada Pak Gerung, bila saya menjadi presiden, kan gini, Anda termasuk orang yang terus-terusan mengkritik Pak Jokowi. Apabila saya, kata Pak Prabowo, jadi presiden, apakah kamu akan mengkritik saya? Apakah kamu tetap akan mengkritik pemerintah? Gitu. Iya kan dia jadi oposisi memang. Rocky Gerung bilang, saya akan menjadi orang yang pertama yang akan mengkritik Bapak. Benar. Tapi kenyataan ada itu rekam jejaknya, ada itu videonya. Lalu kenapa di forum itu Pak Gerung ya membagus-baguskan Prabowo, Pak Presiden kita? Ya karena forum ini. Kita bisa lihat forum apa ini. Dan siapa Pak Sumitro? Ya Pak Sumitro ya ini. Bapaknya Bapak Prabowo, presiden kita. Diundang dalam suatu forum ya yang diadakan oleh atau institut yang digagas oleh bapaknya Pak Prabowo, yaitu Pak Sumitro. Masa iya dia akan menjatuhkan Pak Prabowo? Nggak mungkin dong. Iya, nggak mungkin. Benar deh. Sekarang siapa yang dangkal?